salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Saluddin MA sebagai penguji 1, Ibu Dr. Betty MA sebagai penguji 2, Pak Dalilan Umum sebagai sekretaris sidang, Saudara Isbullah sebagai akan melakukan ujian proposal pada pagi hari ini. Start pada ya. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan hingga kita bisa melaksanakan ujian proposal tesis ya, yang sudah direncanakan. Alhamdulillah, angkatan berapa? 2002 ya, berarti ada 2 orang berarti yang kedua ya. Satu, apa baru yang pertama yang 2022? Kemarin? Oh kemarin sih kan Rocky ya. Terakhir nih Pak Nila ya, alhamdulillah sudah 3 orang. Dan pada hari ini kita ujian proposal ini adalah sebagai penentuan. Jadi di sini bukan lulus tidak lulus, tetapi layak tidak layak. Kalau layak berarti maju, kalau tidak layak berarti harus ulang lagi. Jadi itu ini apa konsekuensinya. Baik, ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama, nanti kita silakan paparan Saudara Isbullah sekitar antara 10 sampai 15 menit. Kemudian kita serahkan kepada penguji 1 dan 2 masing-masing untuk melakukan atau untuk menguji atau memberikan masukan pertanyaan kurang lebih masing-masing 25 menit. Kemudian kita ada scouting, baru kita ada bacaan berita acara hasil ujian seminar proposal tesis. Untuk mendapatkan berkah, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan silakan kepada Saudara Isbullah untuk memaparkan proposal tesisnya antara 10 sampai 15 menit. Silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Mulyadi selaku pembawa acara, ini saya hormati juga Bapak Presiden. Klarifikasi, saya hormati Bapak Dr. Mulyadi, Ketua Sidang, dan saya hormati juga Bapak Dr. Saluddin selaku penguji 1, dan saya hormati juga Ibu Betty selaku penguji 2, dan saya hormati juga Bapak Dr. Dalilan, Pak Dalilan sebagai sekretaris sidang, dan bersama juga tenaga administrasi yang ada di Sahabat dan mereka dan penerima. Alhamdulillah ini lebih nasta'in wala dunia watin wala alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Transisi Pemerintahan Osmania ke Republik Turki. Pada abad pertengahan sebenarnya ada 3 kerajaan besar. Yang pertama itu kerajaan Osmania di Turki, yang kedua kerajaan Mughal di India, dan yang ketiga adalah kerajaan Safawi di Rusia. Dari 3 kerajaan ini, kerajaan Turki Osmania yang paling lama berjaya dan yang paling lama berkuasa. Turki Osmania adalah sebuah pemerintahan Islam yang didirikan oleh Utsman. Wilayah Turki Osmania meliputi daerah Asia, Afrika, dan Eropa. Tercatat ada sekitar 38 khalifah yang pernah memimpin di dinasti ini. Adanya perdebatan dan firqah dari masyarakat Turki yang ingin menginginkan kembali kejayaan Turki, maka menuai panjang. Oleh sebab itu, tampillah Mustafa Kemal, seorang pencetus ide supaya digantinya sistem khilafah ke republik. Bisa dikatakan bahwa Mustafa Kemal adalah hasil perjuangan sebagai objek peristiwa sejarah yang belum pernah ada sebelumnya di negara Turki. Adapun rumusan masalah ini adalah pertama, mengapa terjadi transisi di pemerintahan khilafah Turki Utsmani, yang kedua, bagaimana transisi pemerintahan khilafah Turki Utsmani, dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan transisi kekhilafan di Turki Utsmani. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan transisi pemerintahan di khilafah Turki Utsmani, yang kedua untuk mengeksplorasi seperti apa realitas sejarah politik transisi yang menyebabkan transisi pemerintahan di khilafah Turki Utsmani, yang ketiga untuk menjelaskan berbagai faktor-faktor yang menyebabkan
transisi ke khilafah di Turki Utsmani ke Republik Turki. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, secara kritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan realistis terhadap peristiwa sejarah yang terjadi di khilafah Turki Utsmani. Yang kedua, secara praktis, kajian ini dapat dijadikan sebagai mozaik dan sejarah politik dalam menentukan kebijakan dan arah politik umat Islam nantinya. Kajian pustaka yang pertama, Studi Yamani, Indo-Santalia dan Walidi, sejarah perkembangan dan kemunduran tiga kerajaan Islam abad modern tahun 1700 sampai 1800. Sesudah Sulaiman Al-Qununi, kerajaan Utsmani tidak lagi mempunyai sultan-sultan yang kuat. Siti Zubaidah dengan judul Sejarah Kedaulatan Islam menjelaskan kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qununi. Abdul Muhsin tahun 2009, Turki Utsmani dan politik hukumnya, dalam jurnal Asirnya Accelerating the World's Research. Kemunduran Turki Utsmani dapat dilihat dari dua periode. Periode pertama pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masehi, dan kedua pada abad ke-19 dan 20 Masehi. Pada kekuasaan Sultan ketiga tahun 1974 sampai 1595 Masehi, kondisi ekonomi tidak normal karena perhatian Sultan lebih terfokus pada angkatan perang daripada untuk kesehatan rakyat. Muhammad Asrar dan Dewi Suci Cahyani Yusuf. Runtuhan Kerajaan Turki Utsmani. Periode runtuhan Kerajaan Turki Utsmani termanifestasi dalam dua periode yang berbeda pula, yaitu pertama, periode desentralisasi yang dimulai pada awal pemerintahan Sultan Salim II tahun 1566-1574 hingga tahun 1683, ketika angkatan bersenjata Turki Utsmani gagal dalam merebut kota Vienna untuk kedua kalinya. Kedua, periode dekompresi yang terjadi dengan munculnya anarki internal yang disebabkan dengan lepasnya wilayah Taklon satu persatu. Di Riana, pemikiran politik Turki Utsmani hingga masa modern, kegagalan pasukan Turki dalam menaklukkan Mina pada tahun 1683 merupakan suatu awal menundanya kecemerlangan Imperium Turki. Abi Suwaid dan Safid Muhini, pemikiran ekonomi Islam pada masa awal Turki Utsmani, memaparkan bahwa kemunduran Turki pada abad ke-16 terjadi karena kerusakan kondisi sosial ekonomi dengan tiga sebab. Pertama, ledakan jumlah penduduk. Kedua, lamanya ekonomi yang dalam negeri. Ketiga, munculnya kekuatan Eropa. Sulaiman saat dalam Dedi Supriyadi, pendidikan Islam di Kerajaan Turki Utsmani, Sultan Mahmud II mulai menyadari bahwa penyebab kekacauan dan kemunduran pemerintahan salah satu penyebab adalah karena sikap fatalisme yang mereka pegang. Tabrani-Zia, perubahan ideologi keislaman Turki Utsmani, kelahiran Republik Turki yang diproklamasikan oleh Mustafa Kemal pada 29 Oktober 1923 yang ditandai dengan beralihnya Turki ke masa reformasi. Republik ini merupakan metamorfosis dari Imperium Utsmani yang lain sama sekali. Dalam kajian teoretik, Ifer mengumpulkan bahwa suatu negara dapat lenyap dengan dua cara, yaitu cara revolusi dan cara evolusi. Cara revolusi terjadi manakala di negara tersebut terjadi hal yang cepat dan besar, seperti peperangan dan pemberontakan yang dapat mengakibatkan hancurnya sebuah negara. Cara evolusi terjadi manakala proses hancuran negara terjadi secara perlahan, misalnya melalui adanya konflik internal yang berlarut-larut dan berkepanjangan di tubuh negara tersebut, sehingga menyebabkan sendi-sendi kenegaraan melemah dan pada akhirnya runtuh. Teori kekuasaan maksud kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat dan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan dalam artian ini adalah pemaksaan kehendak dari orang satu sekelompok orang yang memiliki kekuasaan serta upaya dalam mempertahankan kekuasaan yang telah diraihnya. Adapun teori pihak sejarah berpendapat bahwa sejarah dapat dibagi menurut jumlah lingkungan kebudayaan atau peradaban yang semuanya melintasi suatu lingkungan, yaitu suatu lingkaran, yaitu muncul, berkembang, dan mundur. Metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan studi pustakaan atau literary research. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan sejarah metode historis mempunyai 4 tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, heuristik, kedua, verifikasi, ketiga, interpretasi, dan yang keempat, historiografi. Sumber data yang digunakan ini sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu
bibliografi yang artinya suatu kesimpulan sederhana dari suatu artikel, buku, jurnal, atau beberapa sumber tulisan lainnya. Sedangkan bibliografi diartikan sebagai suatu adaptation dari suatu topik. Analis interpretatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif, yakni suatu analisis yang menjelaskan tentang beberapa fakta sejarah. Demikian presensi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Mendet selaku pimpinan sidang. Terima kasih kepada saudara sekolah telah memaparkan prosesnya. Kadang-kadang pembaca itu atau orang melihat dalam latar belakang apa itu transisi pemerintahannya, ada nggak kamu sentil di situ terkait dengan istilah transisi? Apa ada definisi transisi apa? Definisi transisi sebenarnya? Transisi itu dalam kamus bahasa Indonesia bisa diartikan peralihan, perubahan, kekuasaan ya, jadi kekuasaan dari kekuasaan yang dari dinasti ke republik. Nah, jadi bisa ya masukkanlah ketika bahasa transisi, apakah pemindahan apa kan, karena ini adalah pemerintahan, bahwa itu adalah transisi pemerintahan atau kekuasaan. Dia dianggap sebagai suatu era di mana ada perubahan besar dalam pemerintahan. Nah itu kan harus didukung oleh dua faktor dalam teorinya itu. Dan nanti kan Karl Marx itu kan bisa dipakai terlalu jauh. Weber itu terlalu jauh juga. Nanti digunakan teori pertama itu karena dia transisi, sumber daya politiknya itu dua. Pertama adalah kekuatan intelektual atau yang disebut force intelektual. Itu satu transisi nggak bergerak kalau nggak ada kekuatan intelektual. Seperti Indonesia kan demokrasi rusak dan demokrasi sehat, kayak gitu tuh. Ada aktor-aktor intelektual yang mendorong terjadinya transisi. Nah itu Anda baca nanti, itu letakkan. Maka teori intellectual forces itu perlu digunakan. Dari siapa? Dari Bourdieu bisa. Aktor-aktor yang terlibat dalam arena budaya politik, aktor itu ya, atau model-model aktor. Bourdieu bisa dipakai untuk melihat bagaimana aktor-aktor intelektual yang kemudian mendorong hegemoni intelektual, mendorong perubahan transisi. Kan belum ada kekuatannya itu ya. Nah, aktor-aktor intelektual nanti pasti menghasilkan yang disebut dalam teori sosial itu adalah social movement forces, gerakan sosial, kekuatan gerakan sosial. Pasti ada yang pro dan kontra di situ tuh. Ada yang setuju dengan transisi dari khilafah ke Utsmani, Republik Turki, dan ada yang tidak setuju. Nah, itu persoalannya. Kelihatan tuh persoalannya tuh. Persoalannya adalah kalau dalam latar belakang saya setuju, karena fakta-fakta sosial, sejarah sosial kritisnya muncul di situ. Sampai dengan fokus kajian itu saya setuju. Paling perbaikan dengan analogi tulisan yang bagus karena dia sejarah kritis ya. Nah, sampai situ saya setuju. Tetapi pada rumusan masalah dia akan berubah, gitu ya. Tidak mengulangi judul, tapi harus diganti judulnya. Judulnya tetap, tapi rumusan masalahnya kemudian harus berubah total. Pertama, yang saya coba koreksi dari judul rumusan itu, apa yang penyebab dari runtuhnya Turki Utsmani, khilafah Turki Utsmani. Ini penting. Nah, itu adalah sebab yang mendorong munculnya kekuatan intelektual yang ingin merubah dari pemerintahan khilafah ke Republik Turki. Nah, itu dijawab. Martin Lapidus 2021 pernah mencari alasan kenapa kemudian Turki itu berhasil menjadi Republik Turki. Keren. Bahkan Lapidus menyebut bahwa Republik Iran dan Turki yang berhasil itu justru Turki sebagai eksperimen
demokrasi modern Islam pertama ketimbang Iran. Iran gagal karena Iran kenapa gagal? Karena masih meletakkan imamah, Syiah imamah sebagai pengatur. Nah, kalau di Turki tidak meletakkan itu. Walaupun di Iran itu pemilihan presiden sama seperti demokrasi, tetapi hak mutlak ya, dalam Islam itu al-qadha, wilayatul qadhi itu kembali pada imamah. Karena itu Turki dianggap lebih cocok demokrasi modern ketimbang Iran. Nah itu kan nanti persoalannya apa yang menyebabkan Turki Utsmani itu runtuh, yang kemudian mendorong para intelektual Turki itu pengen masuk dalam pemerintahan republik. Satu, itu judulnya apa tadi? Batas masalah ya. Karena kita akan mendorong ada kekuatan intelektual apa di situ muncul. Batas masalah pertama itu apa yang menyebabkan Turki Utsmani muncul. Nah, batas masalah kedua, karena tadi kita bicara tentang transisi, maka bagaimana Turki memilih republik, bagaimana Turki Utsmani kemudian memilih republik sebagai bentuk pemerintahan yang dipilih setelah transisi. Gitu ya. Itu penting dijawab karena ini sejarah kritis ya. Jadi mengapa Turki memilih republik sebagai pengganti dari Khilafah Utsmani 1932? Itu penting dijawab. Nanti Anda akan ngomong di situ adalah perdebatan gerakan sosial yang muncul di Turki. Itu yang paling penting tuh. Karena sejarah sosial. Kalau cuma sejarah nggak keren. Sudah banyak tulisan yang bicara. Tetapi Anda akan bicara kelompok-kelompok yang setuju dan kelompok-kelompok tidak setuju pada bagian ini. Pertama Anda mencari azas intellectual process-nya. Siapa aktor yang muncul pada itu. Yang kedua, bentuk intellectual forces itu muncul dalam social movement process, gerakan sosial yang mendorong setuju dan tidak setuju. Itu kan ada kan? Ada Kamal Atatürk, yang setuju kelompoknya 1 sampai 9, ada yang tidak setuju 1 sampai 8, dan itu ada berdebat di situ. Sampai kepada kesimpulan yang nomor 3. Dan nomor 3 itu ada bicara bagaimana proses transisi itu terjadi. Nah, itu yang temuan Anda itu di situ. Maka tesis Anda itu sesungguhnya pada pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana proses ya. Proses itu titik 2 praktek sosial, praktek politik, termasuk gimmick di situ, termasuk kampanye, termasuk model dan pola, sehingga Turki berhasil merubah dari Khilafah menjadi Turki Utsmani dan runtuhnya Turki Utsmani 1923.